Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang diberikan kepada saya hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Erwin selaku dosen mata kuliah keselamatan konstruksi. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan saya berbicara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dodi Ramadhani. Saya dari kelas A2. NPM saya 197052468. Saya mengikuti mata kuliah keselamatan konstruksi. Saya akan menjawab pertanyaan apa yang sudah Anda pelajari dari mata kuliah keselamatan konstruksi selama 1 semester ini. Beberapa materi yang diajarkan sudah saya pelajari, dari apa itu konstruksi, apa itu pekerjaan konstruksi, sub penyedia jasa konstruksi, penyelenggara konstruksi, K3 konstruksi, dan sebagainya. Alhamdulillah, itu semua sudah saya pelajari dari materi yang Bapak Erwin sampaikan, serta dari soft copy yang Bapak Erwin berikan. Yang dimana mahasiswa harus mempelajari keselamatan konstruksi sebagai dasar untuk ilmu kita sebelum terjun di dunia kerja. Keselamatan konstruksi sendiri sangatlah penting. Dengan adanya K3 dalam dunia konstruksi, mendorong tersedianya tempat kerja yang aman dan nyaman bagi pekerja. Dengan mewajibkan standar perilaku K3 dan peralatan K3 serta sistem manajemen K3. Di balik itu semua, Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mewajibkan untuk setiap perusahaan menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Berbicara pentingnya keselamatan konstruksi, alhamdulillah saya telah selesai praktek kerja lapangan atau magang pada perusahaan PT Asta Rekayasa Unggul yang terletak di Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Perusahaan tersebut bergerak pada pekerjaan konstruksi, fabrikasi, dan penyewaan alat berat, yang dimana peran K3 sangatlah penting bagi pekerja serta perusahaan itu sendiri. Beberapa materi yang sudah disampaikan menjadikan dasar paham saya pada saat saya praktek kerja lapangan atau magang. Seperti K3 konstruksi. K3 konstruksi adalah serangkaian aturan atau himbauan yang digunakan sebagai pemberitahuan kepada pekerja bahwa pelaksanaan terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan selama bekerja. Keberadaan K3 ini mampu menghasilkan kinerja serta hasil yang optimal melewati jaminan keamanan yang diberikan atasan kepada pekerja di lapangan. Secara keilmuan, makna dari K3 konstruksi adalah usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah adanya penyakit akibat kerja, pencemaran lingkungan, peledakan, dan lain-lainnya. Tujuan dari K3 konstruksi adalah yang pertama, mencegah, mengurangi, hingga memadamkan bermacam-macam risiko kecelakaan maupun kebakaran.
Yang kedua, memberikan petunjuk, arahan, atau penyelamatan diri pada suatu keadaan darurat yang sedang terjadi. Yang ketiga, mampu menyalurkan pertolongan serta sebagai alat pelindung ketika terjadi suatu kecelakaan maupun keadaan darurat tertentu. Yang keempat, melakukan pengendalian terhadap penyebar luasan kotoran, suhu, suara, angin, getaran, maupun faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya. Yang kelima, melaksanakannya pengendalian terhadap timbulnya suatu penyakit karena kerja, entah itu psikis maupun fisik. Yang keenam, penyelenggara dari aktivitas penyegaran suhu, udara, dan kelembapan. Yang ketujuh, memberikan penerangan yang sangat mencukupi pada kondisi darurat. Yang kedelapan, mengatur langkah-langkah pengamanan sekaligus kelancaran pada proses evakuasi keadaan darurat. Yang kesembilan, menghasilkan adanya keserasian antara tenaga kerja dengan lingkungan melalui aktivitas pemeliharaan kebersihan lingkungan. Yang kesepuluh, penyesuaian dan penyempurnaan bermacam-macam pengaman selama bekerja. Terdapat beberapa faktor dan prinsip kerja yang wajib untuk diterapkan K3 konstruksi, antara lain yang pertama, kelengkapan administrasi, yaitu perihal surat menyurat. Yang kedua, menyusun safety line, merupakan salah satu rencana dalam pelaksanaan K3 yang mana bertujuan agar nantinya sebuah proyek konstruksi dapat berjalan dengan lancar dan diharapkan dapat aman dan tercegah dari adanya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dengan memperhatikan faktor tersebut dapat menciptakan sebuah produktivitas kinerja yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, pelaksanaan dan pelatihan K3. Kegiatan ini meliputi safety plan yang mana kerjasama akan terjalin dengan instansi terkait. Selanjutnya, untuk pengawasan K3 meliputi safety patrol, safety supervisor, dan safety meeting, yang mana setiap unsur tersebut mempunyai peran dan tugasnya masing-masing. Mulai dari pengawasan kegiatan dan pelaksanaan dalam proses konstruksi, kemudian pengendalian berjalannya K3 dengan benar dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah untuk membahas berbagai hasil laporan dari safety patrol dan safety supervisor. Setiap tenaga kerja dari K3 harus memenuhi kebutuhan perlengkapan sebagai berikut. Yang pertama, bendera K3. Yang kedua, Songbird K3 yang isinya rambu-rambu maupun slogan khusus yang perlu ditegakkan pada suatu perusahaan. Yang ketiga, kacamata safety dalam melindungi mata sebagai organ vital dalam bekerja di lokasi proyek. Yang keempat, pelindung wajah dari debu, material berbahaya seperti masker atau face shield. Yang kelima, air plug atau air muff sebagai alat khusus dalam melindungi fungsi pendengaran akibat lingkungan kerja yang cenderung berisik atau sangat bising. Yang keenam, safety helmet untuk melindungi bagian kepala dari benturan, kejatuhan alat atau material atau pukulan. Yang ketujuh, sepatu boot atau sepatu pelindung yang berfungsi melindungi kaki dari kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Yang kedelapan, safety gloves atau sarung tangan yang harus digunakan. Itu semua adalah perlengkapan yang harus digunakan dalam K3 konstruksi. Kesimpulan dari pertanyaan di atas, alhamdulillah saya sudah memahami materi yang Bapak Edwin sampaikan dengan baik, yang dimana beberapa materi yang disampaikan menjadi dasar paham saya
pada saat saya magang, bahwasanya pentingnya keselamatan konstruksi bagi pekerja dan adanya mata kuliah keselamatan konstruksi menjadikan dasar pembelajaran bagi saya, mahasiswa, sebelum terjun di dunia kerja, menjadikan mahasiswa yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Erwin Ananta selaku dosen mata kuliah keselamatan konstruksi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.